Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah berhasil mengamankan beberapa barang bukti di kediaman tersangka S yang berusia 21 tahun diduga mencabuli beberapa anak di bawah umur. Pantauan Tribun Jateng di lokasi rumah tersangka S yang berada di RT 2 RW 3 Desa Sendang, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara. Sejak pagi sekira pukul 9 masih sepi. Namun sekira pukul 10 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, beberapa anggota di Treskrimum beserta anggota Polres Jepara mulai memenuhi rumah tersangka. Informasi selengkapnya pemirsa akan dilaporkan rekan Tito Isna, jurnalis Tribun Muria untuk Anda. Rekan Tito Isna, silahkan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan Justina. Bisa saya laporkan bahwa waktu kemarin, tepatnya pada hari Rabu, eh, tanggal 30 April sebenarnya, dari Reskrim Polda Jawa Tengah telah berhasil mengamankan beberapa barang bukti di kediaman rumah tersangka S yang diduga melakukan cabul di beberapa anak di bawah umur. Dan pantauan Tribun Jateng sebenarnya pada waktu kemarin di kediaman rumah S yang berada di RT 2 RW 3 Desa Sendang, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara pada pagi hari juga masih cukup sepi sebenarnya. Beberapa warga juga menyampaikan bahwa tidak menyangka bahwa tetangganya menjadi seorang pelaku pelecehan seksual sebenarnya kepada anak-anak di bawah umur. Dan sekitar pukul setengah 11, beberapa anggota Disreskrimum Polda Jawa Tengah beserta anggota Polres Jepara memenuhi rumah tersangka untuk melakukan olah TKP ataupun penggeledahan rumah dari tersangka S. Dan pada saat itu di Reskrim Polda Jawa Tengah yang dipimpin oleh Kombes Pol Dwi Subagio dan didampingi Kabid Humas Kombes Pol Artanto mendatangi rumah tersangka yang berada di tempat tinggal tersangka, dan terlihat beberapa anggota Diskrim Polda Jawa Tengah langsung mengeluarkan beberapa alat untuk menyimpan barang bukti dan membawa tersangka S umur 21 untuk masuk ke dalam rumah tersangka. Namun beberapa anggota Polda Jawa Tengah langsung menanyakan beberapa pertanyaan kepada tersangka. Saya ditanyain oleh pihak kepolisian, tersangka S langsung dibawa masuk untuk menunjukkan beberapa barang yang dimiliki yang ada di rumahnya. Dan anggota Diskrimum Polda Jawa Tengah bersama tersangka S21 juga masuk ke dalam. Sekiranya 1 jaman, anggota Diskrimum Polda Jawa Tengah keluar dari rumah tersangka membawa beberapa barang bukti yang diamankan. Selesai melakukan pemeriksaan, Kabid Humas Kombes Pol Artanto mendapatkan beberapa barang bukti milik tersangka seperti kartu perdana, alat kontrasepsi, handphone, 4 buah handphone, dan pakaian milik tersangka. Mendapati beberapa barang bukti ini, Diskrim Polda Jawa Tengah akan membawa dan mengamankan beberapa barang bukti yang didapati di kediaman tersangka S. Dan lebih lanjut, di Reskrimum Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Dwi Subagio menyampaikan dari hasil pengamanan kasus tersangka S, mendapati korban semula itu hanya 21 orang dan saat ini bertambah menjadi 31. Dan dia menegaskan untuk jumlah korban yang dimungkinkan bisa bertambah lagi. Polisi pun belum bisa memastikan jumlah korban dari tersangka S yang disebut sebagai predator seks sebenarnya. Dan dia menjelaskan untuk umur korban rata-rata masih di bawah umur. Dan sampai saat ini polisi belum bisa memastikan cara tersangka merayu para korbannya. Dan untuk modus sementara, kata Kombes Dwi Subagio, tersangka S merayu korban jika tidak dipenuhi akan diancam oleh tersangka untuk menyebarkan foto atau video yang telah didapatkan oleh tersangka. Dari hasil pemeriksaan sementara, ada beberapa korban yang telah disetubui oleh tersangka sebanyak kurang lebih dari 10 orang. Dan atas kejadian ini, Diskrimum Polda Jawa Tengah meminta kepada semua orang tua untuk bisa mengontrol anaknya untuk berhati-hati menggunakan handphone atau ketika bermedia sosial. Dan ia juga berpesan kepada orang tua pun untuk bisa melaporkan jika merasa menjadi salah satu korban dari tersangka S. Dan atas tindakannya pelaku akan dijerat 3 pasal undang-undang sekaligus atas perbuatannya, yaitu Undang-Undang Pornografi, Perlindungan Anak, dan ITE. Dan menurut keterangan warga sekitar,
Tanggal sendiri bahwa uh, tersangka S dikenal sebagai sosok pendiam dan rajin mengikuti kegiatan RT dan tidak menyangka bahwa tetangganya menjadi pelaku pencabulan anak di bawah umur. Sementara untuk dari untuk korban sendiri, Dinas P2KB juga melakukan pendampingan kepada keluarga korban. Jadi begitu Sobat Justina yang bisa saya laporkan. Terima kasih rekan Tito Isna, jurnalis Tribun Muria atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari pihak terkait selengkapnya untuk Anda. Khususnya tim Inafis Polda Jawa Tengah di bawah kendali Bapak Dirkrim melaksanakan giat penggeledahan dan olah TKP rumah TSK S. Hari ini kita melaksanakan kegiatan penggeledahan dan beberapa barang bukti yang kita temukan berkaitan dengan serangkaian peristiwa tindak pidana, yaitu tindak pidana pornografi, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang ITE. Jadi barang bukti yang hari ini kita berhasil kita geledah dan kita melakukan penyitaan, yaitu satu hal yang membuat saya pribadi miris, ya. Kemarin kita sudah sampaikan saat di Semarang bahwa yang bersangkutan pelaku ini, data yang kami miliki dari handphone pelaku ada 21 korban, ya, anak-anak di bawah umur. Tetapi perlu kami sampaikan kembali, ada perkembangan terbaru, hasil pengembangan kembali, ya, ada penambahan. Jadi bukan 21 lagi anak, ya, ada 31 anak di bawah umur yang telah menjadi korban kejahatan pelaku. Tapi ini pun juga belum berakhir, karena apa? Hari ini, ya, kami melakukan penggeledahan, kami akan lihat barang bukti yang lainnya. Ya, pernyataan pelaku memang ada juga beberapa dokumen yang telah dihapus. Nah, ini akan kami menggunakan lapor untuk kami buka kembali. Kita akan tahu nanti, pastikan berapa jumlah korban. Ya, yang pertama. Yang kedua, korban ini adalah anak-anak di bawah umur. Paling tinggi umurnya itu sekitar 16-17, paling tinggi. Ya, umumnya adalah umur 12, 14, ya. Dan yang paling terakhir itu Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.